seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan
seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan
seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban, jangan takut untuk melawan. Namun, tetap waspada dalam semua keadaan. Aku, kamu, dan kita semua akan selalu mengutuk semua tindakan pelecehan. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, di sepanjang jalan, di lorong-lorong gedung, bahkan di dalam kelas-kelas kampus kita kecil. Stop menghakimi para korban dengan berbagai alasan. Ada yang mau menjadi korban pelecehan. Sebagian besar pelecehan seksual dilakukan di ruang publik pada siang hari. Untuk semua korban,
Juri Lomba Poster Darah Juang Festival 2021, yang kami hormati pula peserta Lomba Darah Juang Festival 2021, serta teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa kendala suatu apapun. Perkenalkan, nama saya M. Fatadafa dan rekan saya Alisa Putriardani. Kami akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kami akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Dewan Juri Lomba Esai Darah Juang Festival 2021. Dilanjutkan dengan sambutan juri Lomba Poster Darah Juang Festival 2021. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat berita. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi juara. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat juri sekaligus dokumentasi. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, langsung saja ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari perwakilan Dewan Juri Lomba Esai Darah Juang Festival 2021 kepada Bapak Yudhistira Hendra Permana, SEMSC PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih MC Darah Juang Festival 2021. Terima kasih juga kepada panitia Darah Juang Festival 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi juri ya di dalam festival kali ini. Selamat pagi juga untuk semua hadirin yang ada di sini. Salam sehat selalu. Ya, yang saya pahami ketika panitia menghubungi saya untuk memberikan sambutan serta menjadi dewan juri di Darah Juang Festival ini adalah saya baca topiknya, di mana untuk tema kali ini adalah mengenai kekerasan seksual dan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menjadi bagian dari upaya penanggulangan kekerasan seksual. Kita tahu sebetulnya tidak akhir-akhir ini ya, ini adalah seperti sebuah gunung es kekerasan seksual ini, tidak hanya di kampus, dimanapun ya, terhadap anak-anak, juga terhadap yang dewasa, dimanapun. Ini seperti gunung es. Dan ya baru akhir-akhir ini mungkin mencuat isunya, di mana-mana banyak yang bahas itu. Pemerintah sendiri juga kemudian menerbitkan Permendikbud melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dikti, Permendikbud 30 2021 tentang kekerasan seksual di kampus, spesifik di kampus. Nah, ini bisa menjadi salah satu tonggak bersama untuk kemudian teman-teman mahasiswa ini memiliki sebuah gerakan sosial yang bermanfaat dalam meminimalisir kekerasan seksual di dalam kampus. Sangat tepat sekali saya pikir BEM-SV sebagai penyelenggara festival ini untuk mengambil topik tersebut. Yang saya harapkan adalah teman-teman mahasiswa di sekolah vokasi, dan mungkin juga saya lihat peserta tidak hanya dari sekolah vokasi, ini tidak berhenti di sini. Ya, tidak berhenti di sini artinya tidak hanya sekedar sebagai bahan diskusi, ya, tidak hanya sekedar sebagai lagi viral nih, ya, dan kemudian latah untuk membicarakannya, tetapi memang ini bisa menjadi upaya, ya, yang diinisiasi oleh siapapun. BEM bisa menginisiasi, kelompok-kelompok kecil mahasiswa bisa menginisiasi juga untuk menjadi bagian dari tindak pencegahan kekerasan seksual di dalam kampus, ya, setidaknya di dalam kampus, melalui tulisan bagus, melalui aksi juga sama bagusnya
ya. Jadi saya harap ini tidak hanya sekedar, ya mohon maaf bahasa saya adalah ikut-ikutan viral, ya ikut-ikutan viral. Jangan seperti itu, ya. Nah di sisi lain juga eh, tentu mahasiswa ini tidaklah seorang profesional yang akan mampu menyelesaikan masalah. Tetapi ingat bahwa yang selalu saya katakan ya secara umum kepada mahasiswa saya adalah ketika menjadi mahasiswa jangan pernah takut untuk berbuat salah asalkan tidak kriminal. Oke, asalkan tidak kriminal. Kenapa? Karena masa kuliah atau masa belajar adalah tempat terbaik untuk berbuat kesalahan yang bukan kriminal. Ya. Dan kalian tahu dengan belajar di mana letak kesalahan kalian serta nanti bagaimana cara memitigasinya. Harus belajar ke siapa. Ya, inilah yang harus terus dibangun kepada mahasiswa sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, agar kedepannya nanti kita tidak akan pernah tahu ya, ketika 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kalian menjadi ya tanda kutip menjadi orang yang sangat mungkin ya dengan background kalian kuliah di UGM menjadi seorang pengambil kebijakan, itu tahu di mana kalian pernah berbuat salah dan belajar dari situ, mitigasi dari situ. Ya, jangan pernah takut untuk berbuat salah asalkan tidak kriminal ketika menjadi mahasiswa. Seperti halnya topik yang diambil kali ini. Ya, jangan pernah merasa, oh ini kayaknya terlalu berat, oh ini kayaknya sensitif, oh ini seperti ini. Ya, agak disayangkan juga ketika saya juga baru sadar melihat rundown dan juga semalam ada acara juga ya, yang itu BEM-SV di sini tidak didampingi oleh dosen senior. Ya, saya juga cukup menyayangkan hal itu. Kenapa? Karena ini bisa menjadi isu setidaknya di sekolah vokasi terlebih dahulu, isu kekerasan seksual di kampus ini ya. Yang artinya awareness itu bisa tercipta. Ya, kalian hanya jangan mengejar output. Oke, ada acara, ada festival, lalu blong bawang kotong ya, kalau orang Jawa mungkin bilang bahasa slangnya. Tetapi ini juga bisa menjadi sebuah outcome yang bisa kalian kejar, yaitu ayo kita tingkatkan awareness. Saya lihat di paper-paper banyak sekali ide-ide yang bisa diimplementasikan, ya kampanye dan sebagainya itu bisa diimplementasikan. Kalian bisa melakukan itu ke depannya, ya. Semoga harapan saya semoga ini tidak hanya menjadi satu output saja, tapi juga bisa menjadi outcome. Yang kedua adalah teruslah belajar. Ya, jangan takut untuk salah ya, dan cari tahu cara mengatasi masalah, cari tahu cara menghadapi sebuah kesalahan. Jangan pernah takut ya, jangan pernah takut. Ini isu yang sangat sentral sekali ya, tidak hanya hari ini, sejak dulu kala ya. Ini adalah gunung es. Oke, mungkin demikian dari saya yang bisa saya berikan kepada kalian ya. Tetap semangat dan terus berkarya. Selamat pagi, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yudhistira atas sambutannya. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari perwakilan Dewan Juri Lomba Esai Darah Juang Festival 2021 kepada Ibu Nabila Kusuma Fardani, SIP MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, karena berhubung Ibu Nabila sedang berhalangan untuk hadir, jadi untuk sambutannya akan diputarkan video sambutan dari Ibu Nabila. Kepada panitia dipersilahkan untuk memutarkan videonya.
Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila. Saat ini saya merupakan manajer pengembangan kemahasiswaan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari BMKM SV UGM yang telah menyelenggarakan lomba esai Darah Juang dengan tema besar tentang kekerasan seksual. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada para peserta yang telah mengirimkan karyanya dan juga memberikan sumbangsih terkait peran apa yang bisa dilakukan untuk mencegah ya, dan juga untuk mendampingi para korban yang mungkin orang-orang itu memang ada di sekitar kita. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kekerasan seksual ini merupakan PR bersama, dan apa yang kita lakukan itu sedikit banyak pasti akan memberikan satu dampak ya, sehingga saya rasa dengan adanya lomba ini menjadi salah satu upaya supaya kita dapat mengasah rasa kita dan juga makin meningkatkan bentuk kepedulian kita terhadap sekitar. Harapannya teman-teman dengan mengikuti kegiatan ini kita bisa menjadi manusia yang lebih bijak, kemudian menjadi lebih peka terhadap sesama, dan juga bersama-sama kita cegah kekerasan seksual dimanapun, tidak hanya di kampus, kemudian di lingkungan sekitar kita, tetapi dimanapun kita berada, karena tidak ada yang benar dengan kekerasan seksual begitu. Akhirnya saya tidak akan berlama-lama. Selamat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersemangat dan selalu membawa energi positif serta saling mengingatkan dalam kebaikan, dan juga kita sendiri mencegah apa yang tidak dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nabila yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dewan Juri Lomba Poster Darah Juang Festival 2021 kepada Kak Nisa Nurhanifah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Yudis dan Ibu Nabila selaku juri lomba esai dan rekan-rekan mahasiswa, baik peserta maupun panitia di Jufes yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan karunia Tuhan, sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam acara ini dengan kondisi yang sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya menjadi salah satu juri dalam acara ini dan turut berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus sesuai tema yang diangkat dalam acara Darah Juang Festival BMKM SWUGM. Kasus kekerasan seksual memang selalu ada dan terus-menerus terjadi, dan belakangan ini menjadi terangkat lagi dan menjadi topik yang hangat karena ada salah satu penyintas yang berani mengungkap kasusnya ke media sosial. Kampus memang menjadi salah satu tempat yang sangat rentan terhadap kasus kekerasan pelecehan seksual berdasarkan dari data Komnas Perempuan. Kekerasan seksual di Indonesia masih tergolong sangat tinggi karena pada awal 2020 sudah terjadi kurang lebih 3.000 kasus. Dan hal tersebut terjadi karena keberpihakan terhadap korban yang masih sangat minim. Dan hal tersebut juga menjadikan kasus kekerasan seksual terus-menerus terjadi. Stigma masyarakat juga kadang menyudutkan, dan juga peraturan dapat menjadi bumerang untuk korban dan menjadikan korban atau penyintas menjadi pihak yang lemah.
Berbagai cara dan usaha diambil untuk mencegah permasalahan ini timbul, dan cara-cara tersebut sangat perlu diapresiasi. Gerakan besar yang sangat memberikan dampak yaitu adanya Peraturan Menteri Kemendikbud pada tahun ini, yaitu Peraturan Nomor 30, dan diharapkan peraturan tersebut dapat menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Gerakan lain yang perlu dilakukan yaitu gerakan nyata dari mahasiswa itu sendiri sebagai upaya pencegahan dan penanganan dari pihak yang dekat berkaitan langsung dengan kasus ini. Saya pribadi sangat mengapresiasi usaha teman-teman panitia di sini dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus melalui acara Darah Juang Festival. Dengan mengadakan acara dengan tema yang menjadi sorotan, saya harap rekan-rekan mahasiswa dapat lebih sadar, lebih berani, serta saling merangkul dan melindungi satu sama lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mungkin itu sedikit pesan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nisa Nurhanifah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya ada acara apa lagi nih, Dok? Nah, ini acara yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Acara apa itu? Nah, selanjutnya adalah pembacaan surat berita lomba Darah Juang Festival 2021 yang akan dibacakan oleh Koordinator Umum Darah Juang Festival 2021. Kepada Rama Gibrantara, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih MC atas waktunya. Surat berita acara Darah Juang Festival 2021. Berdiri tegak, bergerak lawan. Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 20 bulan November tahun 2021 pada pukul 9 bertempat di Zoom meeting dilaksanakan pengumuman juara lomba esai dengan tema Peran Mahasiswa dalam Mencegah Kekerasan Seksual dan lomba poster dengan tema Ciptakan Kampus Aman Bebas dari Kekerasan Seksual. Berdasarkan penilaian Dewan Juri yang terdiri dari daftar juri penilaian esai. Nama Yudhistira Hendra Permana, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kedua, nama Nabila Kusma Fardani, SIP MA, dosen Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Daftar juri karya poster, nama Nisa Nurhanifah, profesi Junior Graphic Design Digital Talent Scholarship Kominfo. Telah memutuskan dan menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai pemenang Darah Juang Festival 2021 sebagai berikut. 1. Juara 1 pemenang lomba esai. Atas nama Kumala Amanda Kafi, Salma Hasna Hafizah, Yohana Alicia dari Fakultas Psikologi. Juara 2 atas nama Salsa Aulia Rahmadani dari Fakultas Isipol. Juara 3 atas nama Santi Rahayu dan Akbar Hendrawan Pratama dari Fakultas Sekolah Vokasi. Kedua, pemenang lomba poster. Yang juara pertama atas nama Salma Hanifah dari Fakultas Sekolah Vokasi. Juara kedua Anissa Prasiwi dari Fakultas Sekolah Vokasi. Dan juara 3 atas nama Oktavia Diah Utami dari Fakultas Sekolah Vokasi. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ketetapan juri tidak dapat diganggu-gugat. Yogyakarta, 8 Agustus 2021. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Rama Gibrantara yang telah membacakan surat berita lomba. Untuk selanjutnya, yaitu dokumentasi para juara lomba. Pada panitia yang bertugas, kami persilakan. Baik, mungkin untuk urutan lombanya, urutan dokumentasinya dimulai dari juara lomba esai,
Mungkin dari juara pertama, yaitu kepada Kumala Amalda Kahfi, Salma Hasna Hafizah, dan Yohana Alicia Rosario dari Fakultas Psikologi, dimohon untuk on cam. Baik, karena juara lomba esai pertama belum bisa hadir, mungkin. Baik, selanjutnya. Oh ya, baik selanjutnya juara 2 lomba esai Darah Juang Festival 2021 kepada Salsa Aulia Rahmadani dari Fakultas Fisipol, dimohon untuk segera on cam. Baik, selanjutnya mungkin untuk juara ketiga, yaitu Santi Rahayu dan Akbar Hendrawan Pratama dari Fakultas Sekolah Vokasi, dimohon untuk on cam. Baik, mungkin untuk Mbak Santi bisa on cam terlebih dahulu. Baik, untuk aba-aba mungkin akan saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih ke Mbak Santi. Baik, untuk selanjutnya ada dokumentasi juara poster. Yang pertama, juara pertama yaitu Salma Hanifah dari Sekolah Vokasi. Untuk Salma Hanifah, mohon on cam. Mungkin kepada Mbak Salma dimohon untuk on cam. Baik, akan kami tunggu Mbak.
Baik, akan saya beri hitungan ya, teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ke Mbak Salma Hanifah. Selanjutnya untuk juara kedua, yaitu Anissa Pratiwi dari Fakultas Sekolah Vokasi. Kepada Anissa Pratiwi dimohon untuk on cam. Baik, akan saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Anissa Pratiwi. Untuk selanjutnya, juara 3 Lomba Poster Gaju Fest 2021 kepada Oktavia Diah Utami dari Sekolah Vokasi dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, akan saya bantu untuk hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Oktavia Diah Utami. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat juri sekaligus dokumentasi kepada panitia yang bertugas. Kami persilahkan. Oke, baik. Mungkin yang pertama kepada Bapak Yudhistira, dimohon untuk on cam, Pak. Baik, sepertinya Bapak Yudhistira sudah leave dari meeting. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yudhistira yang telah berkesempatan untuk menjadi juri pada acara Daju Fest 2021 pada tahun kali ini. Baik, selanjutnya yaitu kepada juri poster Darah Juang Festival 2021 kepada Mbak Nisa, dimohon untuk on cam. Baik, saya beri hitungan ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Mbak Nisa Hanifah selaku juri lomba poster Darah Juang Festival tahun 2021. Baik, teman-teman, mungkin itu tadi rangkaian acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mungkin sebelum kita tutup, teman-teman, teman-teman dimohon untuk on cam karena kita akan melaksanakan dokumentasi. Oke, baik. Apakah ada yang ingin on cam lagi, teman-teman? Akan ditunggu sampai 9.51.
Baik, mungkin sekali lagi kami ingatkan untuk teman-teman yang bisa on cam, diharapkan untuk on cam. Baik, akan saya bantu untuk menghitung. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Tahan sebentar teman-teman. Baik, mungkin untuk slide keduanya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, mungkin untuk yang kedua nih, mungkin teman-teman boleh ganti gaya gitu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, mungkin selanjutnya untuk slide kedua nih teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan untuk hadir dan menyempatkan diri untuk hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Kami selaku MC undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Dewan Juri, peserta lomba, dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.